Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 8 yang berada di rumah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan pembelajaran meski lewat daring dari rumah. Ibu harapkan kalian semua masih tetap semangat menerima pelajaran di rumah. Baiklah, untuk materi kita pada siang hari ini, seni budaya masih di bab 2 tentang menggambar ilustrasi. Kalau pertemuan kemarin kita membahas menggambar model, di pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang menggambar ilustrasi. Apa itu menggambar ilustrasi? Ibu akan jelaskan pengertian dari menggambar ilustrasi. Di setiap kita membaca buku, majalah, novel, cerita, atau sejenisnya, sering menemukan gambar yang menyertai cerita. Jadi, gambar ini disebut gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi salah satu fungsinya adalah untuk memperjelas maksud dan makna cerita melalui bahasa visual. Kemudian, pengertian menggambar ilustrasi itu sendiri yaitu gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsi dari gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Nah, kalau kalian sudah memiliki buku paket, kalian bisa buka halaman 21. Di situ ada penjelasan secara rinci tentang menggambar ilustrasi dan contoh-contoh dari gambar ilustrasi. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Sama halnya seperti Ibu jelaskan di minggu sebelumnya tentang gambar model ya. Gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai macam objek yang berbeda. Gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar, karikatur, kartun, komik, dan ilustrasi karya sastra berupa puisi atau sajak. Nah, kalian lihat pada layar, di situ ada contoh gambar ilustrasi. Nah, di mana tadi pengertian gambar ilustrasi itu sendiri yaitu gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Nah, ini ada gambar bercerita. Jadi kalian bisa bayangkan cerita gambar ini seperti apa. Seorang ibu yang sedang memberikan payung kepada anaknya yang akan hendak pergi ke sekolah. Nah, artinya ceritanya seperti itu. Jadi anaknya akan berangkat sekolah, kemudian ibu memberikan payung kepada anaknya agar dia tidak kehujanan bila hujan. Nah, itu ceritanya. Jadi makanya dia disebut dengan gambar ilustrasi. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis gambar ilustrasi. Nah, apa itu jenis-jenis gambar ilustrasi apa saja? Di sini ada kartun. Kartun yaitu bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Kemudian di Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Petruk dan Gareng, karya Tatang S dan sebagainya. Penampilan gambar kartun dapat kita lihat seperti di layar. Di sini ada contoh gambar ilustrasi yang berupa kartun. Ini kartun. Seperti tokoh manusia, bisa berupa tokoh manusia ataupun hewan.
Ini kartun ya. Kemudian mungkin kalian sering membaca komik gitu ya. Nah, itu ada gambarnya, ada gambar kartunnya. Seperti gambar dongeng-dongeng kancil dan buaya ya. Itu juga berupa kartun gambarnya ya. Pada umumnya kalau cerita-cerita ilustrasi dia ada gambarnya dan kita membaca bisa melihat dari gambar, khususnya kalau anak-anak kita, anak-anak TK ya atau SD, mereka melihat gambar, kemudian mereka sudah bisa menceritakan isi dari gambar itu. Nah, itu namanya gambar ilustrasi ya. Kemudian B, karikatur. Apa itu karikatur? Karikatur itu gambar. Karikatur menampilkan karakter yang berlebih-lebihan atau lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Nah, kalau gambar karikatur ini seperti kalian kalau lihat di televisi itu ada di acara TV One ada Bang One ya. Nah, Bang One itu seperti karikatur. Dia kartun, kemudian yang badannya kecil, kepalanya besar. Nah, itu dilebih-lebihkan ya, lucu dan unik. Biasanya lebih cenderung sindiran untuk tokoh-tokoh politik biasanya ya. Nah, seperti contoh yang di layar kalian seperti ini. Ini berupa lukisan karikatur. Nah, ini ya. Bisa dia menceritakan atau menggambarkan tokoh siapa yang akan digambar. Kemudian temanya tentang apa, baru bisa digambar, misalnya tentang politik, tentang korupsi. Jadi kira-kira tokoh-tokoh, wajah-wajah tokohnya siapa yang kira-kira koruptor ataupun siapa yang akan dicontoh ya. Jadi wajahnya itu dilukis dulu, kemudian di badannya kecil. Nah, makanya dia karikatur, disebut karikatur karena dilebih-lebihkan, lucu dan unik ya. Tapi tetap pada jenis-jenis gambar ilustrasi. Kemudian komik. Apa itu komik? Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau komik strip. Nah, ini kalau kalian hobi baca komik, biasanya kalau dulu komik Shinchan, Doraemon, ya, Tom and Jerry. Nah, itu pasti ada gambar-gambarnya, kemudian dia disertai dengan cerita bacaannya, teksnya. Nah, ini yang disebut komiknya ya ini, gambar dalam bentuk rangkaian cerita, alur cerita. Jadi dia mengisahkan tentang apa, misalnya kayak si Shinchan anak yang nakal itu ya. Kalau yang hobi dulu baca komik-komik itu ya, Shinchan. Kemudian Tom and Jerry yang selalu berantem ya antara kucing dan tikus. Nah, itu ceritanya. Nggak berhenti-berhenti ceritanya ya tentang pertengkaran mereka misalnya. Seperti itu juga dalam komik Shinchan, anak yang nakal yang bisa meresahkan ibunya kadang-kadang ya. Nah, tapi itu kan hanya komik, cerita-cerita yang berbentuk rangkaian gambarnya ya, ada rangkaian gambarnya. Tapi tetap pada tema-tema yang ada. Kemudian D, gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan karya sastra berupa cerita pendek, puisi, sajak, akan nampak lebih menarik minat orang membacanya apabila disertai dengan gambar ilustrasi.
Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Seperti contoh yang ada di layar kalian, ini merupakan cerpen. Cerpen yang berjudul 1000 Bulan di Langit oleh Asep Saiful Anwar. Nah, di sini ada gambarnya, cover dari buku cerpen itu, kemudian ditulis judulnya. Seperti buku-buku cerita yang kalian sering baca, dia lebih mengutamakan layar depannya ya, sampulnya. Namun isi dari buku cerita itu atau cerpen, cerita pendek lah ya, cerita pendek itu dia tidak banyak gambar, lain dengan komik ataupun lain dengan komik. Kalau komik dia lebih banyak gambar, namun cerita naskahnya sedikit. Tapi kalau cerpen, cerita pendek, memang ceritanya cerita pendek singkat. Namun sampai selesai dari awal hingga akhir dari cerita itu sendiri ada endingnya ataupun ada penyelesaian akhirnya. Nah, itu cerpen ya. Kemudian ada lagi yang seperti contoh cerbung ya, cerita bersambung. Kalau bersambung dia ada tahapan-tahapan buku selanjutnya. Seandainya kalau misalnya buku ini dia satu, kemudian ada buku duanya, ya ada lanjutannya. Nah, kemudian seperti contoh puisi, sajak, ya, kemudian karya-karya sastra lainnya itu banyak seperti yang kalian temui di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu sangat berhubungan sekali dengan karya sastra ya di pelajaran bahasa Indonesia. Hanya saja kalau di pelajaran seni kita lebih mengutamakan dari gambarnya ya, karena dia berhubungan dengan seni ya. Selanjutnya, vignet. Apa itu vignet? Vignet itu sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi, dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignet. Nah, vignet ini misalnya seperti logo, ya. Logo-logo yang kita temui, misalnya kalau kita daerah Lampung, logo yang kita pakai yaitu Siger Lampung. Nah, seperti itu salah satu vignet. Jadi dia gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Nah, ini kalau misalnya di dalam buku vignet itu dia lebih cenderung ke logo, ya. Misalnya logo kita, logo Sepansa kita seperti apa, kan kita sudah memiliki logo. Nah, seperti itu juga dalam karya sastra gambar ilustrasi. Ya, tadi seperti Ibu contohkan, setiap daerah memiliki logo yang berbeda-beda. Kalau kita Siger Lampung, jadi semua yang berhubungan di Lampung pasti ada Siger Lampungnya, ya. Itulah logo dari daerah masing-masing atau daerah kita. Nah, itu disebut dengan vignet. Ya. Nah, mungkin pada materi ini Ibu hanya menjelaskan tentang gambar ilustrasi. Apa itu tadi gambar ilustrasi? Kalian bisa lihat di buku paket yang sudah memiliki buku paket. Di halaman 21, di situ ada contoh dan penjelasannya secara rinci. Tugas kalian di rumah yaitu kalian menggambar ilustrasi. Ya, perhatikan. Menggambar ilustrasi yang ada pada contoh di buku kalian atau yang sudah Ibu kasih di layar ini. Nah, ini ya tugasnya. Kalian gambarkan gambar ilustrasi sebuah cerita ya, gambar yang berisi tentang cerita, naskah cerita yang ada di buku kalian di halaman 21. Ini gambarnya. Perhatikan ya. Kalian dengarkan. Jadi kalian tidak ada lagi yang bertanya-tanya sama temannya tugasnya apa. Tugasnya minggu ini menggambar ilustrasi. Nih, boleh dicat, boleh tidak. Yang jelas sesuai dengan ukuran buku gambar kalian. Ini contohnya yang sudah Ibu kasih di layar.
Ya, mungkin itu saja materi kita pada minggu ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Tetap semangat belajar daring. Tetap kerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru di sekolah. Jaga kesehatan kalian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.